Dari sisi hukumnya, keduanya boleh melangkah hukum. Tapi paling penting untuk mengetahui adalah tes DNA. Karena tes DNA itu untuk mendapatkan hasil yang terang benderang. Siapakah anak ini? Jangan juga anak menjadi korban kan, harus tahu juga bagaimana ke depannya seperti itu. Kalau menurut kacamata kami ya, sangat amat bisa. Karena kan dikonsumsi oleh publik, itu pertama. Kedua, buktikan dong kalau dia memang dia pemakai, dia memang dalam tanda kutip mengajak hal tidak benar, buktikan aja dan bisa dilaporkan secara hukum pidana. Undang-undang ITE ya, dari undang-undang ITE ya, itu jadi undang-undang ITE kan ada beberapa macam undang pasal kan. Mungkin untuk lebih jelasnya dari kepolisian bisa menerangkan mana yang paling masuk dengan pasal tersebut. Ya, duduk bersama, berkonfrontir, berbicarakan apa yang terbaik untuk kedepannya. Jadi damai-damai lah, win solution for itu yang mungkin Pak ya. Itu bisa tambahkan Pak. Baik, memang setiap apa sebagai tokoh publik ya itu sudah menjadi risiko Pak RK ya, mendapatkan hal-hal seperti itu, ya hubungan dan lain sebagainya. Kalau tidak diklarifikasi, jadi isunya akan bergulir kemana-mana. Memang kalau menurut saya harus ditanggapi sih. Kan nama kata-kata bijaksana, silent is gold. Tapi alangkah bagus juga untuk duduklah bersama, ya, duduk bersama, berkonfrontir, berbicarakan apa yang terbaik untuk kedepannya. Jadi damai-damai lah, win solution for itu yang mungkin Pak ya. Seperti itu, saya nggak bisa banyak bicara ya, kan beda-beda kan. Satu kasus mungkin diduga melakukan tindak pidana korupsi, lalu bilang diduga tidak pidana kan, itu tidak bisa kita campur adukan lah. Jadi yang berandai-andai, jadi biarnya bergulir aja berjalan seperti itu. Bukan begitu. Dari Bu Putri bisa tambahkan gimana? Ya, kalau dilihat unsur politik, ada unsur politik atau tidak ya itu bukan ranah kami ya sebagai praktisi hukum gitu. Jadi kembali lagi ke pribadi masing-masing nanti. Apapun perkara yang terjadi itu kan pembuktiannya kembali lagi ke para pihak. Tes DNA ya. Tes DNA. Intinya kan kita jangan boleh berandai-andai. Ini kan udah masalah proses hukum. Biarnya berjalan aja. Jangan kita andaikan janganlah. Biarnya berjalan bagaimana nanti ada hasilnya kok masih. Biarkan kita mendapatkan hasil yang terang benderang, jawaban terang benderang seperti itu. Ya balik lagi undang-undang ITE bisa ya. Tapi kan tuh balik lagi, ini mereka berteman tadinya ya. Tadinya berteman dan berteman ya udahlah, bestie lah, berteman ngobrol baik-baik. Ada apa? Mungkin mereka saling bisa membantu lah. Tolonglah damai-damai kan. Dunia ini kan juga lagi nggak sehat nih. Tolong damai-damai untuk mencapai mufakat seperti itu. Menurut dari Ibu gimana? Sebagai wanita, Sebagai wanita ya, damai itu indah, itu aja sih. Segala sesuatu kan bisa dibicarakan, jangan sampai ada konflik merugikan. Balik itu kan balik lagi kan hanya Sama. Pak RK dan LM, Bisa, LM yang tahu kan. Kita nggak tahu mau berapa kita nggak tahu. Kalau kita ke ranah mereka, hanya mereka dan hati nurani mereka yang tahu. Jadi biar mereka lah yang berbicara baik-baik, ada lawyer-lawyernya duduk bersama, apa hasilnya yang terbaik. Janganlah saling bersiteru, bersinggungan seperti itu. Damai-damai aja lah. Ini kan masalah yang bisa selesaikan saya rasa. Oke. Bapak gimana? Ya, kan penyelesaian hukum itu kan bisa melalui pengadilan maupun di luar pengadilan ya, dengan mediasi gitu kan, seperti apa yang dikatakan ya, berdamai antara para pihak ya, para lawyernya masing-masing. Jangan bersiteru ya, akan mendapatkan hasil yang lebih baik seperti itu. Kebetulan kan dari LM juga rekan-rekan kita juga kan teman, semuanya kan advokat teman-teman kita. Jadi damai-damai aja lah. Gitu. Selama yang diperas nggak diperas ya nggak ada masalah. Kalau ada laporan dari orang yang merasa diperas ya bisa. Tapi kalau merasa diperas nggak ada masalah, benar nggak? Betul. Jawaban bisa banget. Cuman mungkin ibu ini kan sebagai istri yang cukup amat sangat bijaksana untuk melangkah itu, mungkin dia harus berpikir nggak satu kali, mungkin berkali-kali atau beribu-ribu kali. Dan wajar lah, namanya istri yang mungkin teraniaya ya menurut saya. Ya aja, cuman lebih baik kan sebenarnya jangan juga di konferensi pers ya, publikasi ya. Di dua belah pihak aja dulu, antara RK dan LM bicarakan dulu lah. Kalau memang mentok ada jalan keluar, mungkin bisa dipublikasi seperti itu ya. Dari Bapak gimana Pak? Ya benar. Jadi ketika kita mendapatkan informasi
ya tentu saja informasi tersebut juga harus disampaikan dengan bijaksana. Ya, jangan informasi yang diketahui itu kan juga belum ketahuan gitu, kebenarannya ya. Ketika itu menjadi konsumsi publik dan itu ternyata tidak benar, ya tentu saja pihak yang dirugikan bisa melaporkan, yang menuntut. Ya, tapi kenapa tidak ada tuntutan? Tentu saja dari pihak yang merasa dirugikan juga mungkin berpikir banyak hal ya tentang resiko-resiko ketika kasus hukum ini berlanjut seperti itu. Ya. Jadi orang tidak melaporkan bukan berarti dia merasa salah, betul. Ya. Kalau dari Ibu? Ya kembali lagi, yang namanya konflik ini kan para pihak ini lebih baik bertemu. Siapa tahu dengan pertemuan itu kan terjadi perdamaian di antara mereka kan gitu, biar tidak terlalu keruh suasana kan, terlalu banyak melibatkan banyak pihak nanti bukan ini ya, bukan solusi yang terbaik, malah justru terlalu banyak pihak itu nanti malah melebarkan perkara kemana-mana jadinya, seperti itu sih. Dari kami dari sisi hukumnya demikian ya. Iya, kami kalau dari segi barangkali kalau nggak rame ya nggak seru gitu ya. Kembali lagi ya. Patis lah kena. Panjang ada yang melaporkan ya kan, Dan ada yang menyebarkan. Iya, seperti itu. Ada kok menyimpan saja juga pelanggar hukum Pak. Berarti bisa jadi nanti Lisa pun diduga akan bisa kena pasal tersebut ya Bang, karena beliau bisa. Ya, tetapi kan semua kan pembuktian. Semua kan masih sekarang ini masih praduga. Seperti itu. Kita hargai asas praduga tak bersalah. Duduk bersama, bicarain yang baik-baik, solusi yang terbaik. Ini kan konsumsi publik juga. Jadi masyarakat Indonesia juga tenang dong. Oh ternyata ada titik temunya seperti ini. Dari si A, si B ada titik temunya. Bela berdamai seperti itu. Karena kan Indonesia ini kan negara yang cinta damai. Itu juga dengan rakyatnya. Kalau dari Ibu gimana? Ya, saya sepakat dengan apa yang dikatakan Pak Michael ya. Duduk bersama, damai itu lebih indah daripada konflik berkepanjangan kan semakin menyulut perkara baru nantinya gitu. Yang ada diselesaikan baik-baik, yang tidak menimbulkan efek jangka panjang. Ini kan akan menyakitin banyak pihak nantinya. Kan kasihan juga kan keluarga gitu. Kasihan juga jadi anak-anak yang ada di lingkungannya kan gitu. Semuanya harus dijaga seperti itu sih. Kan itu dari Bapak? Ya, baik, barangkali saya secara umum ya dari kasus ini mungkin kita bisa menarik hikmahnya. Kita sebagai laki-laki gitu kan ya juga harus menjaga pergaulan seperti itu. Kenapa? Karena contoh kalau seandainya saya pribadi dituduh oleh seorang wanita ya, padahal saya belum pernah bertemu dengan wanita tersebut, kan artinya tuduhan tersebut tidak akan kena kepada saya ya, jadi itu saja sih kita harus jaga pergaulan.